Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hari ini anak-anak mau membuat kesepakatan, keyakinan jelas, kesepakatan jelas. Apa ya itu kesepakatan jelas? Nggak tahu. Hari ini anak-anak akan membuat kesepakatan Pancasila. ya kan? Misalnya, main ya, kalau di dalam kelas saat belajar boleh tidak rame-rame, boleh nggak rame-rame di dalam kelas? Kalau lari dua kan? Boleh nggak membuang sampah di dalam kelas? Boleh nggak buang sampah di luar sekolah? Di luar kelas membuangnya di mana? Sampah biar apa? Biar kalau dibuang di tangan nanti bagaimana? Nanti Potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Di luar pun anak-anak habis makan snack, cukupnya ditaruh mana? Membuang sampahnya di tempat sama, oke? Dan sanggupnya apa ya? Semua anak-anak mana? Mainannya diberesi, terus ditaruh tempatnya. Apalagi? Potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati,
Pancasila. Yang keempat apa? Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Kalau melakukan kesalahan harus Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Bergerak berbagi untuk negeri, untuk penggerak mencapai kebaikan. Penggerak menghamba padanya, kreativitas dan pembelajaran. Berkompetisi tingkatkan prestasi, lahirkan kostum pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Demi bakti pada ibu pertiwi. Ya, nanti doakan Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi. Bulatkan
dari Jateng. Mohon izin untuk besok saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karanganyar ingin mengadakan pengimbasan modul 1.4 dengan tema budaya positif. Untuk pengimbasannya di sekolah. Mohon izin, mohon motivasinya, mohon dukungannya. Semoga pada waktu acara besok dapat berjalan lancar dan dapat diterima semuanya rekan-rekan guru di DKS yang Ya, kami persilahkan untuk Bu Hartini, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar angkatan ke-7 untuk mengadakan pengimbasan besok pagi. Semoga berjalan lancar, bagus, sukses, dan bermanfaat bagi peserta maupun pendidikan. Terima kasih. Demikian Pak, izin saya untuk besok. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Penilai Ibu Ani Handayani SPD Manajer Pendidikan dan Ibu Pengawas Ibu Trila Hayuningsih Sarjana Pendidikan AUD, dan tak lupa yang kami banggakan Bapak Kepala Gugus Kemuning sekaligus Bapak Kepala DKS yang 6 yang kami banggakan, dan teman-teman semuanya Gugus Kemuning yang kami cintai. Mohon izin, di sini saya bukan sok pintar atau sok mengetahui mungkin itu. Di sini saya akan pengimbasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. Saya sebagai calon guru penggerak TKS yang 06 Kabupaten Karanganyar angkatan ke-7. Langsung saja, di modul 1.4 ini dalam materi pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah ada beberapa yang saya akan sampaikan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan unit 1. Lalu teori motivasi hukuman, konsekuensi penghargaan dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Latar belakang bahwa sekolah adalah tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid-murid untuk belajar. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus bisa satu, memerdekakan murid dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. 4, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Tentunya dalam memerdekakan murid dan berpusat pada murid. Jadi dalam pendidikan di sekolahan, di dalam kelas, pastinya dalam memberikan pembelajaran itu bukan berpusat pada guru, tentunya harus berpusat pada murid kita. Nah, untuk mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman dalam pendidikan, mengikuti kodrat alam, tentunya kita juga akan mengetahui anak itu dari mana asalnya, lingkungannya bagaimana. Jadi kita bisa mengikuti dan memahami anak didik kita. Jadi tidak membeda-bedakan. Lanjut, dan kodrat zaman, tentunya dalam setiap kita memberi pembelajaran harus mengikuti kodrat zaman. Dengan sampai ini, teknologi canggih pun harus bisa kita kembangkan untuk menyampaikan pendidikan, penerapannya dalam pendidikan
kita bisa menggunakan dengan video-video yang bisa ditampilkan untuk pembelajaran bagi anak-anak. Nah, masuk pembahasan yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin di sini ada tata tertib, peraturan, kepatuhan, dan hukuman. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajat Dewantoro menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syaratnya utamanya adalah harus ada disiplin yang disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi dari dalam diri anak sendiri akan tumbuh disiplin. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan diri. Sebagai pendidik, murid yang mempunyai tujuan yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi dalam diri anak-anak itu sudah memunculkan disiplin pada dirinya. Tujuan mulia dari disiplin positif yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu pada anak-anak didik kita. Nilai-nilai kebajikan ini sangat berguna untuk diterapkan di sekolah meskipun tidak disurat karena nilai-nilai kebajikan ini dilakukan secara implisit terintegrasi dalam setiap kegiatan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal, tanggung jawab, bersyukur, kesabaran, percaya diri, komitmen, keadilan, rajin, kerjasama, jujur, hormat dan santun, suka menolong, menghargai, toleransi, mandiri, peduli. Pastinya semuanya ini pasti sudah diterapkan di sekolah masing-masing. Betul Guru, Bapak Ibu? Ya, tentunya sudah ada tanggung jawab. Kemungkinan tanggung jawab anak untuk datang tepat waktu, bersyukur kita selalu diberi kesehatan, bisa bertemu dengan teman-teman, dengan Pak Guru, kita bersyukur dengan berdoa. Kesabaran, pastinya anak-anak saat mengajarkan mungkin setelah belajar, bermain, pasti ada kesabaran ditanamkan pada diri anak-anak. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak ini bisa kita dengar dengan profil belajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pastinya setiap hari kita pasti mengajarkan untuk berdoa. Bagaimana kita datang, pulang pasti akan salam dengan keluarga yang ada di rumah, datang ke sekolah pun salam, menyapa, saling dengan teman-teman maupun guru. Berkebinekaan tunggal, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita masuk ke analisis kasus. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan
yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan dari karyawan yang baik karena sering datang tepat waktu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Bapak Ibu guru? Insya Allah, betul sekali. Kita pasti punya rasa tanggung jawab karena kita mendidik anak-anak. Di sini pun teman-teman pun ada yang kurang lebih jam 7 sudah datang karena kebanyakan di sini di menjadi karyawan di pabrik biasanya datangnya sebelum jam 7. Jadi di depan sekolah pun juga sudah ada yang menerima anak didik kita. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Diana Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya di sini anak didik Bapak Ibu misalnya datang terlambat, apakah Bapak Ibu akan menghukum? Pastinya tidak. Untuk usia PAUD, usia dini pastinya tidak ada hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dari diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita masuk ke analisis kasus lagi. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Apakah dihukum? Apakah dikasih ribet? Apakah dikasih penghargaan yang timbul dari dirinya sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya? Pastinya kita akan memberi motivasi dan memberi kepada anak-anak untuk selalu termotivasi untuk dihindari dari hukuman tersebut. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi tindakan terhadap suatu pelanggaran, pada umumnya hukuman atau konsekuensi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi tersebut? Di sini akan ada perbedaan-perbedaannya. Kita bisa cermati, kita bisa pahami bagaimana hukuman dan konsekuensi itu ada perbedaannya. Dalam hukuman dilakukan hanya satu arah, bersifat spontan, seketika, atau tidak terencana, berupa fisik maupun psikis. Konsep diri seseorang buruk, seseorang cenderung menyembunyikan kesalahan. Bila dia melakukan kesalahan, pasti dia akan menyembunyikan biar tidak orang lain tidak mengetahui. Paksaan, tidak nyaman dalam jangka panjang. Untuk konsekuensi terjadi 2 arah, sudah terencana atau disepakati, disetujui, dibahas. Konsep diri anak baik, seseorang akan mematuhi peraturan, seseorang akan menghargai disiplin, tidak nyaman dalam jangka pendek, bersifat memberikan stimulus. Analisis kasus, hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada 5 hukuman atau konsekuensi termasuk di dalamnya. 1. Mencatat 100 kali, saya tidak akan mengulangi lagi karena terlambat. Bila murid kita terlambat, apakah kita akan menghukum atau memberi konsekuensi untuk mencatat 100 kali, untuk menuliskan saya tidak akan mengulangi lagi karena terlambat? Ini termasuk hukuman apa konsekuensi menurut Bapak? Hukuman. Karena apa? Dengan tadi dengan tekanan
efek buruk yang jangka panjang. Pasti anak-anak akan mengingat, kalau terlambat pasti disuruh ini, terus aku terlambat pasti disuruh ini. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pastinya anak-anak akan iya, pada dibilang buruk sekali. Aku disuruh untuk lari karena terlambat. Yang ketiga, murid diminta push up. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman, pintar sekali. Nah, pastinya akan memberatkan ya untuk push up, datang terlambat untuk push up. Anak-anak pasti akan ada rasa dendam pada dirinya. Terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dirobeknya. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, karena sudah ada di dalam dirinya, dia sudah melakukan kesalahan yang harus digantikannya. Terus yang kelima, membersihkan tumpahan air. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Jadi bila melakukan kesalahan, dia akan melakukan yang terbaik untuk kepada dirinya. Lanjut, ada penghargaan. African Concert Berebot tahun 1993, wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ternyata saat kita memberikan penghargaan kepada anak itu termasuk hukuman. Dia melakukan hasil itu, ya dia mendapatkan penghargaan bukan dari dalam dirinya sendiri untuk melakukan yang terbaik. Menurutkan secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, ternyata penghargaan dan hukuman itu sama. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi selalu diberi penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Dia tidak melakukan dari dalam dirinya, hanya melakukan biar dapat penghargaan. Jadi tidak tulus ikhlas dia melakukan kebaikan itu bukan dari dalam dirinya, tetapi biar dia melakukan itu dapat penghargaan. Jadi tidak baik ya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan-persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kita masuk ke restitusi. Apa ya itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gilson tahun 2004. Institusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gershom Gilson tahun 1990. Ketiga, keyakinan keras.
Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, keyakinan kelas ini dapat kita lakukan di dalam kelas. Bagaimana hari ini kita akan melakukan keyakinan kelas, kesepakatan bersama murid-murid. Misalnya, kalau kita berdoa, bagaimana sikap kita anak-anak? Saat anak-anak datang, apa yang akan kita lakukan? Pasti anak-anak nanti akan selalu muncul. Oh, salim Bu, salam. Jangan lupa untuk menata sepatunya pada tempatnya. Kita waktu pulang kita berdoa dulu Bu, duduk yang manis, yang rapi. Itu akan muncul dari dirinya setelah kita akan memberikan keyakinan kelas pada anak didik kita. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Biasanya kalau sudah ada keyakinan kelas ini, anak-anak akan giat seperti apa yang dilakukannya, yang sesuai disepakati sebelumnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, artinya yang baik-baik, bukan yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Khususnya di PAUD ini pastinya yang ringan-ringan yang bisa diingat pada anak didik kita. Seperti tadi yang sudah saya ungkapnya, datang, saling, sapa, salam, senyum, pasti anak-anak akan melakukan setiap hari. Dan merapikan bila mereka setelah melakukan kegiatan bermain, belajar, pasti dia akan merapikan alat tulisnya kembali pada tempatnya, alat bermainnya kembali pada tempatnya. Itu akan terdorong dari diri murid tersebut. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Pastinya ini keyakinan kelas ini diterapkan di kelas, pastinya warga kelas pun akan mengikuti semuanya. Pasti saya Bu, ini Bu, pasti mereka akan saling memberi pendapat, memberi masukan apa yang kita lakukan dalam kegiatan bersama. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Namanya anak-anak usia dini pasti selalu diingatkan, kita sebagai pendidik, sebagai guru selalu menuntun agar anak itu selalu bisa melakukan kesepakatan bersama di kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Kita akan masuk ke analisis kasus. Dapat seorang anak TKB selalu keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan, sehingga tingkahnya membuat guru Bu Maya bingung, seringkali lari mengejarnya. Ada kemungkinan jawaban yang diberikan Dava, identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dava. Jika respon Dava seperti di bawah ini: aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Ternyata
si Dava ini punya keinginan, punya keinginan untuk diperhatikan gurunya. Yang kedua, analisis kasus yang kedua, tahun ini Nembo genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih, senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Nembo apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Nembo adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi. Jadi Nembo itu sebenarnya ingin menyetir mobil itu seru, hal yang seru yang ingin dilakukan oleh Nembo. Ya, masuk ke 5, posisi kontrol. Menurut Dr. William Gosling berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, nanti sebagai pendidik kita akan ditempatkan sebagai apa? Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum sentiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menggunakan murid-murid lebih dalam lagi. Kita akan melihat video bagaimana penghukum itu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Mampu saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu Besok jadi saya anak. tidak terlambat. saya Dasar pemalas. Dan kamu kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus berlapan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan aku. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Pak Guru rane sik garap. Nah, ini tadi penghukum. Pastinya di guru PAUD tidak seperti itu. Nah, iya, kalau seperti ini pastinya muridnya sudah lari kabur kadang-kadang ya. Penghukum itu pasti dengan mata melotot, telunjuknya sudah gedeng-gedeng. Nah, ini sebagai penghukum. Nada suara tinggi membentak. Kalau diterapkan di TK pastinya anak-anak sudah nangis semuanya, Nah, bahasa tubuh mata melotot itu pastinya di anak usia dini sebagai guru TK tidak seperti itu. Membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kita eksplisit dulu ya, kita berdiri dulu boleh. Biar tadi habis ada break, kita berdiri dulu. Sabar. Saya pengen tahu kalau tepuk semangat itu bagaimana? Tepuk semangat. Semangat.
terus. Nah, itu akan menumbuhkan kita untuk semangat. Sekali lagi, ya, siap. Tepuk semangat, semangat ya. Setia dan bahagia. Ea, 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 ea. Anak senang sekali. Tepuk tangan semuanya. Semangat, iya. Setiap hari kalau kita tepuk semangat seperti itu, lagi bu, yang sebenarnya ea, semangat gitu. Lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kita lihat videonya ya, bagaimana pembuat merasa bersalah itu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin itu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini tadi merasa bersalah. Dia akan melakukan merasa bersalah sekali. Dengan nada yang lembut, terus memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Jadi dalam membuat merasa bersalah ini kita harus nada-nadanya pun harus kita lirihkan lembut untuk anak didik kita. Pastinya untuk anak pun tidak seperti itu tadi ya. Maaf, saya pinjam ini. Nah, ini tadi pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, kita lihat posisi teman yang seperti apa. Kita lihat video. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya
lambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana besok kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini tadi sebagai teman. Sebagai teman, kita di PAUD bisa kita terapkan sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Pastinya anak-anak jika melakukan kesalahan, kalau kita sebagai teman, anak-anak tidak akan tersakiti ataupun dia tidak akan merasa jadi pendendam. Biasanya kalau kita pastinya kita selalu bercanda kepada anak-anak, pendekatannya pun dengan bahasa tubuh yang ramah. Nah, ini sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan sanksi. Konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Biasakan pemantau ini berdasarkan bukti yang ada, mungkin absennya yang sering terlambat, seperti itu ya. Ada data realnya yang kita akan melakukannya. Tentunya untuk di usia PAUD kita tidak akan seperti itu. Kita lihat videonya. Dan Selamat pagi Bu. nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitung. Nah, ini tadi posisi pemantau. Jadi pemantau ini seperti yang sudah saya ungkapkan tadi akan diberikan sesuai dengan data-data realnya yang ada. Pemantau dengan ada suara data, bahasa tubuh yang formal. 5 kontrol selanjutnya ada manajer. Posisi terakhir yaitu posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Bila diperlukan, namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada, seperti pada contoh dalam video tersebut.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nek? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini tadi di posisi control manager. Jadi dia akan diberi solusi apa yang akan timbul pada diri anak tersebut jika melakukan kesalahan. Jadi dia akan mencari bagaimana solusinya, mencari jalan keluarnya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi dia akan timbul dari dirinya bagaimana cara-cara tersebut bisa menumbuhkan pada dirinya sendiri. Kira-kira pada 5 posisi kontrol tersebut adakah yang mengalami di sekolah, waktu sekolah Bapak Ibu? Mungkin waktu SD, waktu SMP, Bapak Ibu dihukum. Kalau mengingat tadi dihukum, saya ingat waktu SMP. Saat itu jam pembelajaran olahraga, saya tidak membawa baju salin olahraga. Saya dihukum lari lapangan cewek sendiri, cowoknya 4, masih saya ingat. Gurunya pun saya masih ingat sampai sekarang, namanya Pak Widodo. Zaman dahulu ya, masih ingat sampai sekarang. Jadi penghukuman itu akan teringat, akan tertanam dalam pemikiran walaupun jangkanya panjang sekali akan teringat. Nah, waktu bahagianya saat saya di SD, saya ditunjuk untuk mewakili untuk menari. Jadi saya sejak SD itu sudah senang sekali untuk menari, belajar menari. Zaman SD, zaman tahun 96 ya, waktu itu menari itu sudah suatu kebanggaan tersendiri dalam diri. Peminat 90 itu disuruh menari. Itu sampai SMP pun saya juga sering ditampilkan untuk perwakilan untuk menari. Jadi sekolah ditampilkan, diikuti, itu sangat senang sekali. Ternyata dengan kesenangan itu akan teringat juga. Ya, lanjut di 6 segitiga restitusi. Dan dosen dalam bukunya Restitution Sikul Disiplin tahun 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Restitution proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkah 1 menstabilkan identitas, stabilis the identity, validasi tindakan yang salah, validate the misbehavior, menanyakan keyakinan the belief,
Untuk teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi motivasi itu dari dalam diri kita sendiri. Nah ini ya, segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, keyakinan keras apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ingin menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Pastinya di dunia ini ada manusia yang pasti akan melakukan kesalahan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita bisa menyelesaikan ini. Misal ada masalah, pasti kita akan mencari dan menyelesaikan masalah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, kita masuk ke menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kamu menjadi orang seperti apa? Penting untuk menanyakan ke anak, kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Ini perlu sekali menanamkan kepada anak didik kita sebagai orang yang bertanggung jawab, disiplin. Nah, kita lanjut tujuan segitiga restitusi. Guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid disiplin positif agar menjadi murid yang merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif pada lingkungannya. Nah, tujuan tadi segitiga restitusi yang harus ditanamkan sebagai pendidik di dalam lembaganya, di dalam sekolah Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga apa yang saya imbaskan pada materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah ini dapat dilakukan atau diterapkan pada semua lembaga yang ada di sini, dan semoga yang belum mengikuti guru penggerak, ayo kita bisa maju bersama, kita bisa mengikuti bersama-sama untuk mengikuti calon guru penggerak. Terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada salah kata dan ucapan dan perilaku dari kami yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah TKSI 6 Jaten, yang pertama selamat buat ini yang telah melakukan pembebasan. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat, memberi motivasi bagi teman-teman untuk selalu bergerak menjadi guru penggerak, dan semoga nanti berarti sukses selalu dan ilmu yang diterima bermanfaat. Terima kasih, selamat buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trila Liningsih, SPDAUD, pengawas Keluyung Jaten, pengawas TK. Alhamdulillah kali ini saya bisa mendampingi Bunda Hartini untuk menyampaikan pengimbasan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih atas apa itu pengimbasannya, dengan harapan mudah-mudahan khususnya di gugus komponen nanti bisa mengimplementasi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hartini, dan tetap semangat Bunda Hartini, mudah-mudahan sukses untuk bisa lolos di dalam program guru penggerak ini dan menjadi penggerak untuk teman-teman yang lain dan menjadi motivasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan berkah ilmunya dan bermanfaat untuk apa itu khususnya gugus Kemuning dan lebih luasnya untuk Kecamatan Jaten. Demikian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianda Yani SPD MPD, penilik PAUD Kecamatan Jaten. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hartini SPD yang hari ini telah mengimbaskan ilmunya dalam guru penggerak di gugus terpadu gugus Kemuning. Semoga ilmu yang diimbaskan dari Ibu Hartini SPD bermanfaat dan menggerakkan semangat guru-guru, khususnya guru-guru PAUD di gugus Kemuning untuk ikut di belakangnya Bu Hartini, ikut bergerak untuk memajukan pendidikan anak usia dini. Semangat Bu Hartini, semoga ilmunya bermanfaat dan semangatnya dapat menggerakkan teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Siti Mutahara. Saya guru TK Aisyah 06 Jaten. Saya rekan kerja dari Ibu Hartini SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Karanganyar yang sekarang bertugas di TK Aisyah 06 Jaten. Saya sangat bersyukur dan mendukung beliau dalam rangka pembahasan materi modul 1.4 dalam tema penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan sangat mendukung kami dan kami doakan mudah-mudahan Bu Hartini selalu lancar dan diberikan motivasi, mudah-mudahan beliaunya dalam keadaan lancar dan diberikan manfaat ilmu yang seluas-luasnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selalu tetap semangat Bu Hartini, sehat, sempat, dan selalu semangat. Semangat, semangat, semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Novitasari, rekan dari Ibu Hartini SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Saya merupakan teman satu lembaga di TK Aisyah 06 Jaten. Nah, setelah tadi mengikuti pengimbasan yang disampaikan oleh Ibu Hartini SPD tentang penerapan budaya positif di sekolah di modul 1.4, saya mendapatkan banyak wawasan dan juga inovasi, banyak informasi mengenai bagaimana penerapannya di sekolah. Budaya positif itu sangat penting untuk diterapkan di sekolah, khususnya juga untuk anak-anak PAUD. Nah, dari Bu Hartini saya mendapatkan banyak ilmu, jadi semoga nanti bisa kami terapkan di lembaga kami di TK Aisyah 06 Jaten. Mudah-mudahan ilmu dari Bu Hartini juga dapat diterapkan oleh guru-guru yang lainnya dan dapat menambah banyak hal
positif dalam memajukan sekolah kita. Semoga Bu Hartini lancar dalam menjalankan program di Guru Penggerak dan semangat sukses selalu untuk Ibu Hartini SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maryam, Sertifikat Psikologis, teman sejawat dari Ibu Hartini Sarjana Pendidikan yang ikut calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Untuk Ibu Hartini yang bahagia, semoga nanti lancar ke depannya, dapat memotivasi teman-temannya dan dapat memberikan suri teladan kepada teman-temannya agar bisa mengikuti seperti Ibu Hartini yang sekarang menjadi calon guru penggerak angkatan 7. Selalu semangat dan bahagia. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martina, guru TK Pertiwi 02 Jetis, Kecamatan Jaten. Pada hari ini saya telah mengikuti pembahasan materi modul 1.4 yang disampaikan oleh Bunda Hartini dari TK Aisyah 06 Jaten. Alhamdulillah acara pembahasan hari ini berjalan dengan lancar, penyampaian materinya bisa dipahami dengan baik, dan kami sebagai peserta bisa mengikuti dengan baik dan bisa mengambil ilmu yang disampaikan oleh beliau. Semangat Ibu Hartini makin maju menjadi guru penggerak. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.